Simpelnya IDE ini biasa kita gunakan untuk tulis code kita lah. By the way, disclaimer ya, ini bukan Danantara, ini Danandiri ya. Jadi tolong jangan ngadu ke pemerintah gitu ya, jangan sampai kita ngajar di sini terus minggu depan masuk bui gitu ya. Ini Danandiri guys, Danandiri. Oke, selamat malam semua. Kembali lagi di sesi kedua di List Bootcamp X Pelita Bangsa Academy. Kali ini kita akan belajar Smart Contract Development on List. Nah, dari sesi sebelumnya kita udah lihat ada total 272 orang peserta puncaknya dari seluruh Indonesia ya. Jadi ada dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan dan juga Sulawesi. Nah, kita hari ini kedatangan Bro William Gondowijaya yang akan ngebawa sesi kali ini. Jadi mungkin saya langsung persilahkan aja Bro William untuk membawa materi sesi ini. Silakan. Oke, GM all. Thank you banget ya buat kalian yang mau tetap join di sisi dua kali ini. Sebelumnya thank you banget ya buat Liz dan Pelita Bangsa Academy buat kasih kesempatan buat sharing knowledge ke teman-teman di sini ya. Aku juga bakal garanti kalau kalian ikutin bootcamp ini dari awal sampai akhir, kalian bakal dapetin ilmu yang jarang banget diajarin dimanapun. Tapi saranku, after kalian finish di bootcamp, ya keep researching about Web3, karena perkembangan Web3 ini ya super duper cepet dan banyak banget yang baru. Mungkin sebelum kita lebih deep lagi, aku mau perkenalan dulu nih. Tadi udah sempat disinggung sama Coach Jason, namaku William Gondowijaya. Di sini tulisannya cuma William ya, karena sesuai KTP, kayaknya perlu urus KTP habis gini. Aku juga udah 5 tahun di industri IT, pernah kuliah di ISTTS, which is kampus di Surabaya, juga pernah ikut bootcamp di Pelita Bangsa Academy, yaitu di cohort 2. I believe sekarang cohort 3 sih kayaknya. Jadi kalau kalian yang mau join cohort yang keempat, make sure join di waiting list. Lalu juga punya lumayan banyak pengalaman di perusahaan Indo, Malaysia, Singapura. Last but not least, juga pernah create lumayan banyak Web3 project dengan tema yang bervariasi, ada DeFi, DAO, RWA, dan lain-lain. Gitu sih. I think that's it. Perkenalannya cukup singkat aja. Perkenalan juga untuk Pelita Bangsa Academy, one of the platform that I learned about Web3. Disinilah aku dari student dan sekarang jadi instructor. Percayalah, this is the best fundamental to advanced Web3 resources, literally from zero to hero dah pokoknya. Terus ya, makanya bagi yang mau join di cohort 4, yuk ikut waiting list kita untuk ya gitulah. Nah, ini list of sesi kita yang sebelumnya juga sempat dibahas ya sama Bro Henry. Kita hari ini ada di sesi yang kedua, which is Smart Contract Development. Nanti kita bakal bahas apa itu smart contract, which is ya one of the core features of Web3 gitu ya. So make sure untuk stay alert hari ini. Once again, make sure kalian ikuti semua sesi yang udah disediain. I'm pretty sure kalian bakal dapetin knowledge yang mantap banget. Nah, ini make sure ya, ini ada tanggalnya juga. Ini by the way kelihatan nggak ya? Ada kursor gini. Kayaknya nggak kelihatan ya? Oh, kelihatan. Oke. Ya, make sure catat semuanya ini di kalender supaya kalian nggak telat dari kita. Gitu sih. Ini agenda kita buat hari ini. Yang pertama ada goal of this bootcamp. Terus yang kedua ada materi plus hands-on. Terus yang ketiga nanti kita di materi plus hands-on kita langsung code smart contract gimana caranya. Nah, tapi sebelum itu aku bakal jelasin apa itu smart contract secara fundamentally. Mungkin aku juga bakal pakai analogi-analogi yang kalian bakal nangkapnya lebih easy lah. Terus mungkin ada Q&A session. Sebenarnya Q&A session kita taruh di sini ya. Tapi kalau misalnya kalian, oh ada pertanyaan gitu di tengah, ya feel free aja langsung tanya di sini. Last but not least, ada wrap up dan foto bersama. Oke, nggak capek-capeknya untuk setiap bootcamp session ini kita akan sampaikan. Kalau bisa kalian mencatat di notebook ya, mau fisik atau digital. Aku personally pakai Lark. Kalau kalian tahu itu gratis, fiturnya lengkap banget, highly recommended for me. Gitu sih. Aside from Notion juga bagus sih. Kalau bisa, kalian juga aktif ya di setiap session of our bootcamp. Kalau ada yang bingung ya langsung, udah yang aku sampaikan sebelumnya, feel free langsung aja tanya di chat atau mau raise hand langsung unmute gitu bebas. Pokoknya kalau bingung langsung tanyain aja.
Ntar kalau yang di chat mungkin bisa langsung dibantu sama instruktur yang lain juga sih. Gitu. Yang paling penting ya, make sure kalian on cam ya guys ya. Kenapa on cam? Pertama supaya aku tahu kalau kalian bener-bener paham sama materi. Ya mukanya kayak ada yang bingung, ada yang oke paham gitu lah. Itu kelihatan tuh ya. Terus ya supaya sesinya nggak klik aja sih. Aku bisa tahu, oh ini dengerin gitu. So please please banget ya buat on cam gitu. Oke, lanjut kita pakai Slido. Coba kalian join Slido ini, kalian ketik slido.com, terus ketik code-nya yang ada di sini. Nanti aku ada beberapa quick question buat kalian ya, pengen tahu lah ya seberapa dalam pemahaman kalian tentang smart contract. Aku harap udah join ya kayaknya ya. Kalau udah join ini dong, present dong. Mantap. Udah ada ya. Oke. Mungkin pertanyaan pertama langsung lempar aja. Kira-kira kalian pernah dengar nggak tentang smart contract? Wih, oke. Ada 23 orang. Ini total kita ada berapa ya? 76. Oke. Banyak yang quite familiar ya. Ternyata ya, this is unexpected for me ya. Oke, I think ya materi kali ini gampang sih untuk jelasinnya. Oke, tapi ada beberapa juga yang cuma denger doang, tapi nggak paham. Ada yang benar-benar baru nih ya. Oke, oke. Udah 37, ya mungkin udah salah ya. Oke, setengahnya udah oke. Oke, aku next ya. Next question. Kira-kira kalau kalian yang pernah dengar atau pernah tahu, apa sih analogi yang paling the best untuk menjelaskan apa itu smart contract? Oke, public notebook, everyone can write and erase, atau movie script that actors must follow exactly, atau vending machine that automatically provides products when conditions are met, gitu ya. Oke, benar banget, benar-benar banget. Jawabannya yang paling majority ya, which is a vending machine that automatically provides products when conditions are met. Oke, yang sebelumnya udah jawab yang lain, yang salah, jangan diganti ya. Tenang. Ini bukan soal atau gimana nih. Oke, next. Nah, ini yang aku paling penasaran sih. Sebenarnya kalian learning blockchain today itu tujuannya untuk apa sih? Gitu. Career opportunities, being part of innovative technology, building something useful. Nggak ada yang positif social impact ya? Oh, ada itu, ada. Ada juga. Oke. Oh, tapi mostly career opportunities ya ternyata ya. Oke, 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 oke. I think that's it ya for Slido. Oke, mantap banget. Thank you feedbacknya. Thank you answernya. Oke, next. Before deep dive ke materi, aku pengen tetap emphasize lagi tentang goal of this bootcamp itu apa gitu ya. Jadi pertama, ya kita belajar what's the behind of this blockchain teknologi gitu ya. Nanti kita bakal jelasin juga. Kita juga pingin kalian ini punya ide-ide Web3 yang baru-baru, yang fresh gitu ya. Of course, ya dari ide, nanti kita buat ide itu jadi realisasi gitu kan ya. Last but not least, oh belum last ya. Karena kalian udah punya ide, terus udah eksekusi, ya langsung aja gas participate list builders challenge round one. Yang paling terakhir ya, kalau misalnya kalian punya ide yang bener-bener bagus, yang fresh, yang keren banget, aku highly recommended untuk build startup from there. Nanti kalian bisa dapat grant, atau bahkan kalian bisa go public gitu kan ya. Itu end goal-nya kan ya, mantap gitu. Tapi ada juga yang mau cari career opportunities kan tadi ya. Ya which is oke sih. Oke, sebelumnya ini juga pernah dikasih tahu sama Bro Hendrik. Ini Danantiri ya, adik sepupu tiri tetangganya Danantara. Adik sepupu tiri Danantara. Oke. Ini project yang kita bakal buat contoh supaya kalian itu benar-benar paham nih apa yang bakal kita buat. Gitu. Jadi at least meskipun kalian nggak buat project Web3 apapun, at least kalian sudah buat dalam diri. But sangat highly recommended buat kalian untuk buat project Web3 yang fresh. That way kalian bisa buat startup mungkin ya, atau kalian bisa taruh itu as portfolio kalian supaya bisa career opportunities-nya jauh lebih tinggi chance-nya untuk keterima. Gitu sih. Next, aku mau jelasin tentang yang tadi udah aku sebutin, which is List Builder Challenge. Requirement-nya cukup simple dan straightforward ya. Build smart contract, deploy-nya di list, testnet atau mainnet, make sure itu verified by Blockscale, lalu integrate smart contract kalian dengan IDRX. Nanti kita juga pasti kasih contoh di dalam dirinya, nanti ada IDRX-nya.
Lalu make sure project kalian itu pakai Seller WebKit, Seller Kit ya, dan deploy overall project kalian. Nanti pastikan ada URL yang kita bisa akses, yang orang-orang bisa akses. Jangan di developer, jangan di development aja gitu ya. Pastikan di deploy live lah. Untuk price-nya ini juga pernah disebutin ya sama Bro Hendrik. Price-nya nggak kaleng-kaleng, 3.000 US dollar ya, 32 million ya, dirupiahin gitu ya. Sama juga ada bonus dari seller gitu ya. Not bad kan ya, not bad ya. Tapi nggak itu juga, kita juga kasih tambah lagi untuk syarat-syarat fun dari kita, which is most favorited project sama Sosmed Challenge Winner One and Winner Two. Mantap. Oke. By the way, ini untuk timeline list builder challenge-nya. Make sure kalian tulis di Google Calendar kalian supaya kalian nggak lupa. Ya, startnya di 8 Maret, terus kick off-nya 12 Maret. Ya, ini cukup lama sih timelinenya. Tapi ya, make sure kalian buat itu efisien mungkin lah. Aku juga mau tekanin tentang resources dari PBA, which is ada dua, yaitu ada LMS. Jadi semua yang kita udah share di sini, termasuk record, PDF material, dan lain-lain, itu kita bakal share juga di LMS kita. Lalu yang nggak kalah penting, kita juga ada Discord, which is supportive team gitu ya. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa langsung aja tanya ke sana. Di sana kita bakal grow bareng lah dan ramein Web3 di Indo. Mantap. Oke, lumayan lama ya perkenalannya ya. Kita langsung bahas materi yang pertama aja kali ya, which is development environment. Sebenarnya alat apa aja sih yang kita perlu siapin gitu ya. Tapi untuk yang kali ini kita pakai alat-alat yang nggak perlu install, nggak perlu ribet, kita langsung akses via website langsung lah. Yang pertama, IDE, Integrated Development Environments. Simpelnya, IDE ini apa? Tapi aku nggak mau bahas terlalu deep ya. Takut bosen, ntar pada ngantuk gitu ya. Simpelnya, IDE ini biasa kita gunakan untuk tulis code kita lah. Mau itu code smart contract, mau itu code front end. Nah, kita tulis di sini. Tapi yang remix ini web based sebenarnya. Dan ini biasa kita pakai untuk tulis code smart contract aja. Kenapa kok smart contract aja? Nah, karena Remix ini banyak banget tools-tools yang bakal bantu kita untuk debug smart contract. Ya, kita bisa kayak teliti satu persatu. Oh, ini errornya di mana? Terus transaksinya tuh yang keluar apa? Dan lain sebagainya. Banyak lah. Nanti kita bisa main-main di sana. Hands-on hari ini nih. Sebenarnya kita juga bisa pakai IDE sejuta umat ya, which is VS Code. Bagi kalian yang developer pasti nggak asing sama ini. Kalian bisa pakai IDE ini untuk tulis smart contract ataupun front end juga bisa. Next. Nah, ini seperti di Web2, di Web3 itu juga ada framework untuk buat smart contract. Kita ada Hardhat dan ada Foundry. Tapi kita nggak bakal bahas di sini ya. Aku kasih bocoran. Ini sebenarnya bakal dibahas sampai biji-bijinya, sampai di dalamnya itu di Pelita Bangsa Academy Bootcamp kembali lagi. Oke, jadi kalian kalau mau join, ya make sure ikut waiting list kita. Lalu kita juga pakai testnet. Kenapa testnet ya? Karena kita develop itu ya di testnet, jadi token yang dipakai itu juga token testnet yang nggak ada value-nya sama sekali. Jadi kalau kalian tahu yang mainnet itu ya pasti ada value-nya. Misalnya Ethereum ada harganya, Bitcoin ada harganya, misalnya apa lagi, Arbitrum ada harganya, nah gitu. List yang di mainnet juga pasti ada harganya gitu. Nanti kalau misalnya project kalian itu udah bener-bener production ready, baru deploy-nya ke mainnet. Kecuali kalau kalian Sultan ya, develop langsung di mainnet gitu ya. Tapi kayaknya Sultan pun yang developer itu pakai testnet sih Mas ya. Oke, lalu ini tools yang nggak kalah penting juga, yaitu Block Explorers. Di sini kalian bakal tahu program kalian atau smart contract kalian itu udah di-deploy atau enggak. Kalian bisa cek di sini, by smart contract address gitu ya. Program kalian itu ada error atau enggak, lalu ada state-nya gimana. Wih, state ini kayak bahasanya udah teknikal banget ya. Detail transaksinya itu ngapain aja, semua itu udah pasti kecatat di sini. Jadi ini penting banget lah. Oke, sebelum kita hands on dan kita buat kanan tirinya, mungkin aku mau bahas sedikit nih tentang flow proses dari kanan tiri.
Kakak tiri tetangganya dan tentara ya. Bukan dan tentara ini ya. Kakak tiri tetangga. Oke, sebelum kita bahas proyeknya, kalau mau bikin sebuah proyek, itu kan pasti ya kita harus tahu nih problemnya apa yang di-solve sama proyeknya kita gitu ya. Jadi problemnya itu ada banyak sebenarnya. By the way, disclaimer ya, ini bukan Danantara, ini Danan diri ya. Jadi tolong jangan ngadu ke pemerintah gitu ya. Jangan sampai kita ngajar di sini terus minggu depan masuk bui gitu ya. Ini Danan diri guys, Danan diri. Oke, back to the problem ya. Yang pertama kita ada transparency issues nih. Ya, masyarakat itu kesusahan ya untuk melihat sebenarnya dana dari masyarakat ini dibuat apa sih sama pemerintah gitu kan ya. Yang kedua itu tentang korupsi. Nah, ini salah satu isu yang lagi hot juga ya di negara Konoha kita. Yang ketiga itu ada delay reporting. Kadang di pemerintah juga manual banget reportingnya pakai Excel atau pakai tulisan. Ada yang di print juga. Yang parahnya itu report yang mereka generate itu bisa jadi outdated nih atau nggak akurat datanya. Gitu. Dan di sini kita solve dengan Danantiri. Nah, sebenarnya apa sih Danantiri gitu ya? Aku kasih analogi nih. Bayangkan orang tua kalian itu kasih duit jajan untuk kebutuhan sekolah gitu, misalnya buat beli buku, buat beli apalagi pensil, alat tulis gitu ya. Mereka percaya banget nih sama kalian. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya nggak ada catatannya gitu? Nah, kadang uang itu bisa dipakai buat ke warnet, bisa dipakai buat beli diamond di Mobile Legends gitu misalnya, bisa buat beli skincare gitu dan lain-lain, terserah gitu ya. Tapi ya hal-hal yang kayak gini tuh membuat orang tua itu nggak percaya gitu kan sama kita udah dikasih duit, tapi ternyata malah dibuat yang lain-lain yang enggak gitu ya. Nah, bayangin sekarang itu ada solusinya, which is Magic Notebook gitu ya. Yang bakal tulis secara otomatis setiap uang yang dikirim sama orang tua, setiap uang yang keluar dari kita. Dan Magic Notebook ini bisa dilihat langsung sama kita dan orang tua. Jadi semuanya itu transparan. Nah, ini yang menyebabkan orang tua kita jadi percaya sama kita ya karena ada transparansi. Nah, ini sama halnya dengan dana diri. Tapi bedanya ya ini yang masyarakat itu orang tua, government itu anaknya gitu kan, yang spending gitu kan ya. Sebelum sebelum aku lanjut, aku izin minum dulu ya. Ini by the way sebelum ini belajar dari kesalahan dari sesi sebelumnya. Itu Bro Hendrix itu nggak minum sama sekali sampai setelah sesi itu serak suaranya. Ini izin minum dulu ya guys ya. Itu padahal si Bro Hendrik itu besoknya ada presentasi lagi sama atasan gitu. Ya sambil serak-serak gitu, mantap dah. Oke, next, bisnis proses. Cukup simpel ya. Nanti ada tiga orang penting di sini, yaitu admin, PIC, sama masyarakat yang menggalangkan dana. Atau semua lah kita ngomongnya ya. Jadi ada admin, ada PIC, ada masyarakat. Oke. Proses yang pertama, itu admin menambahkan program pemerintah. Ya, kita sebutin kayak program pemerintahnya namanya itu apa, untuknya apa, dana yang perlu digalangkan itu berapa. Nah, kita sebutin semua di sana. Nah, yang bisa melakukan itu cuman admin. Nanti proses yang kedua, siapapun itu bisa menggalangkan dananya ke Danantiri. Bukan ke programnya ya. Danantiri ini nanti yang bakal invest ke program-program yang udah dibuat sama adminnya gitu. Nanti galangan dananya itu pakai IDRX gitu. Nanti proses yang ketiga, adminnya bisa alokasikan dana yang digalangkan ke program-program yang udah ditambahkan sebelumnya. Ya kita bisa bilang ini invest gitulah ya, dan nanti invest ke program gitulah. Nah proses yang keempat itu nanti dari dana yang sudah terkumpul tiap programnya, program PIC, PIC-nya program itu nanti bisa withdraw nih. Sama catat sebenarnya dananya ini untuk apa gitu. Proses kelima nanti fund yang keluar dan masuk itu akan otomatis ke record dengan baik. Ya by the blockchain itself kan. Last but not least ya semua alur masuk dan keluar ya otomatis bisa dibaca sama masyarakat, sama semuanya lah secara real time. Oke, ini kita spill. Ini adalah UI yang bakal kita buat untuk project mininya kita di bootcamp ini. Ini halaman depannya. Jadi di sini kita bisa contribute ya, contribute dana. Dan bisa lihat juga seluruh program yang sudah dibuat sama admin. Ini semua programnya.
Oh, ada testing programnya. Ya, ini kita testing ya. Nah, nanti kalau misalnya kita tekan tombol contribute, otomatis itu akan muncul form yang kayak gini. Nah, di sini kita bisa spesify nih berapa IDRX yang kita mau kasih ke Danantiri. Danantiri ya guys ya, bukan Danantara ya. Nah, terus ini halaman juga untuk admin, which is halaman untuk buat program ya. Dan di sini juga tertulis nih list program apa aja yang udah pernah dibuat sebelumnya. Nah, kalau misalnya admin klik programnya, nanti akan muncul form alokasi. Sebentar, sebelumnya nanti admin ya harus isi kan ya, nama program, terus deskripsinya apa, PIC-nya itu apa. Ini nanti PIC-nya ini kita tulis wallet address ya. Ya make sense kan, nanti kalau duitnya bakal ditransfer ke wallet address-nya PIC. Terus target budgetnya itu berapa, nanti tekan tombol add program, nanti secara otomatis bakal ketambah di sini nih. Nah, nanti kalau adminnya itu klik program di sini, nanti bakal muncul detail kayak gini. Nah, nanti muncul kayak gini nih. Ini ada nama ininya, nama programnya gitu ya, MBG. Terus ada, oh siapa ini ya, tulis-tulis. Ada deskripsinya, terus ada PIC-nya gitu ya. Nah, nanti admin bisa alokasiin dana dari dana, sorry, dari dana yang udah digalangkan masuk ke ini. Nah, tapi kalau misalnya ternyata PIC yang tekan tombol ini, yang tekan program ini, nanti formnya beda nih. Ya, masuk akal kan, PIC cuma bisa withdraw, nggak bisa alokasikan. Modelnya kayak gini. Nah, oh ini mungkin allocate ini ada error ya guys. Ini anggap nggak ada ya guys ya, anggap nggak ada ini ya. Ini harusnya nggak ada nih. Nah, modelnya kayak gini nih. Nanti PIC kalau misalnya fund targetnya itu sudah terpenuhi, nanti dia bisa withdraw. Nah, cara dia withdraw itu mengharuskan untuk tulis catatannya. Nah, ini sebenarnya untuk apa gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya nih. Kalau kalian tekan enter amount, maunya misalnya 300 juta gitu ya. Terus untuk keperluan pembayaran kontraktor. Terus kalian tekan withdraw, nanti otomatis muncul historinya di sini. Ini by the way masih kelihatan ya kursor gue ya. Aku takutnya udah over-over gini nggak kelihatan nih. Kelihatan ya hasilnya. Nah, gitu. Lalu, masyarakatnya sebenarnya bisa nggak ngelihat history withdrawal-nya? Nah, bisa, bisa banget nih. Nah, ngelihatnya itu lewat sini landing page-nya. Kalau masyarakat itu tekan landing page-nya di sini, itu nanti secara otomatis akan keluar kayak gini. Nah, ini detail dari projectnya, dari programnya. Ada nama program, ada deskripsinya, PIC address-nya apa, remaining fund yang udah dipakai itu tinggal berapa, gitu kan ya. Terus history withdrawal itu juga ditulis di sini. Jadi ya benar-benar transparansi kan. Benar-benar sesuai seperti orang tua dan anak pada umumnya yang tadi aku udah omongin. Mantap. Oke, 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 oke. Jadi ya cukup simpel ya dan straightforward ya sama danan tiri. Mungkin sebelum lanjut ke kita buat danan tirinya, ada pertanyaan dulu nggak nih? Aku mau lihat-lihat dulu. Aduh, chatku masih paling atas ya, di malam semua masih. Bentar. Oh, ada beberapa udah dijawab nih. Bang, apakah setelah danan tiri nanti ada Project Cortex? Mantap. Kita coba buat ya Cortex ya. Kan keren daripada Cortex 1 triliun nanti kita buat di bawah. Waduh. Waduh, waduh, ini bahaya nih. Kalau ini by the way nanti masuk YouTube ya guys. Kita nggak mau masuk bui guys. Dan nantiri apanya Tamasik? Waduh, 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 waduh. Ini apa ini guys? Oke, oke, aku lanjut dulu aja ini. Ini masih aku lanjut dulu ya. Waduh, saya hilang nggak bang? Loh. Makanya hati-hati ya guys. Kita ngomongnya hati-hati di sini ya. Ini masuk YouTube guys. Hapus nih. Oke, oke. Oke, kayaknya masih belum ada pertanyaan ya. Kita lanjut ke Solidity Contract Development. Oke, tancap gas ya. Kita langsung buat kanan diri. Oke, sebelum ke kanan diri, mungkin aku bakal jelasin key komponen dari smart contract-nya. Nah, tadi kuis kan kalian udah sempat aku singgung nih. Sebenarnya smart contract itu ibaratnya kayak vending machine gitu ya. Ya, itu analogi yang bener banget di mana kita bisa taruh duit, tekan tombol di vending machine, lalu dapetin apa yang kita mau gitu kan ya. Nah, di vending machine ini pasti ada pentingnya, sama kayak di smart contract gitu ya. Nah, yang pertama,
kalau di smart contract itu ada pragma directive gitu ya. Ini mungkin kalian jangan bosan ya. Habis gini kita bener hands-on ya. Serius, serius. Pada sumpah. Nah, pertama untuk define compiler version compatibility. Nah, kalau di vending machine itu analoginya, wih, apa ini? Pertanyaan apa ini? Nanti ya, aku jawab pertanyaan masih nanti ya. Oh, nah, kalau di vending machine, Pragma Directive itu ibaratnya kayak versinya lah. Vending machine versi satu itu cara rakitnya itu gini. Vending machine versi 2 itu cara rakitnya gini. Gitu. Nah, semakin besar suatu versi, itu biasanya vending machine-nya ini semakin canggih. Nah, misalnya versi satu itu kita masih harus apa namanya masukin duit nih. Versi 2 mulai pakai kris gitu ya. Versi 3 pakai kripto, pakai list gitu. Woi, canggih. Nah, misalnya versi satu juga, versi satu harus tekan tombol gitu ya. Versi 2 dia bisa baca telepati kita maunya apa gitu. Ah, itu semakin canggih pokoknya. Nah, sama kayak di smart contract. Smart contract itu versionnya juga semakin canggih. Nanti ada compiler version yang bisa untuk mengakomodir fitur-fitur canggih yang ada di smart contract. Jadi misalnya fitur yang di vending machine gitu ya, fitur vending machine versi 3 yang tadi aku udah sebutin ya, dia bisa bayarnya pakai list gitu ya. Nah, itu perlu compiler version yang versi tinggi juga. Sama untuk menyesuaikan versi vending machine, versi Ethereum gitu. Lalu, contract declaration nih. Nah, ini ya sesimpel nama smart contract-nya kita lah. Ya, kalau di vending machine kita tulis nih, misalnya ini bagus ya, punya vending machine gitu ya. Tulis, ini vending machine milik bagus gitu ya. Bagus vending machine gitu misal. Nah, kayak gitu lah, sesimpel gitu doang sih sebenarnya. Lalu ada, nah modifier ini yang tentuin siapa aja yang boleh akses function smart contract kita. Nah, function ini apa nanti aku jelasin ya. Ini yang paling terakhir gitu kan ya. Tapi kalau yang ada di vending machine itu ibaratnya kayak ada aksesnya gitu lah. Misal ya, kita bayangin vending machine-nya ini ada fingerprint gitu ya. Jadi fingerprint ini itu bisa nentuin fingerprintnya itu bisa ngapain, fingerprintnya B itu bisa ngapain. Nah, misal aku gitu ya, aku cuman bisa nambahin minuman-minuman dan jajan gitu. Oke, aku pencet fingerprint, nanti dia scan, oh ternyata otomatis vending machine-nya kebuka. Nah, aku bisa tambahin minuman, bisa tambahin makanan. Misalnya, Bro Kasyara itu pencet fingerprint, oh ternyata dia itu yang bisa nambahin duitnya untuk kembalian itu di vending machine-nya. Nah, itu juga bisa. Nanti otomatis storage untuk kembalian bakal buka. Nanti dia bakal bisa langsung tambah. Gitu. Nanti misalnya ada satu lagi untuk fingerprint. Nah, itu ternyata ownernya bisa ngambil duitnya. Nah, itu juga bisa. Nah, pada dasarnya modifier ini ya akses kontrol lah. Tentuin siapa aja yang boleh akses smart contract kita gitu. Lalu ada state variable sama event. Aku jelasin terpisah ya, walaupun itu ada plusnya gitu ya. Itu beda. Mungkin kita ya kalau yang state ini kayak vending machine itu ibaratnya ada komputer gitu ya. Ada komputer yang bisa catat berapa pas sisa minumannya, berapa sisa jajannya, berapa duit di kembaliannya. Nah, itu state lah. Intinya yang ada di dalam vending machine yang vending machine ini tahu. Dan informasi-informasi ini itu bisa dipakai sama kalau misalnya kita tekan tombol vending machine-nya. Gitu. Lalu event ini apa, bro? Nah, event ini kayak resip dari vending machine. Jadi kalau misalnya kita tekan vending machine-nya, nanti keluar nih. Oh, resipnya ini. Oh, ternyata aku tuh beli Coca-Cola. Nggak boleh sebutin sponsor. Nggak boleh sebutin brand ya kayaknya. Beli tit. Nah, kita beli tit dengan harga 10.000 gitu misalnya. Nah, terakhir. Ini tuh function. Ya, which is tombol yang ada di vending machine. Kita taruh duit, kita tekan, nanti keluarnya apa sesuai dengan apa yang kita mau gitu sih. Oke, sesimpel itu aja sih key komponennya. Oke, lanjut kita langsung aja rakit vending machine kita ya. Vending machine kanan diri nih namanya ya. Kita lanjut. Yang pertama itu contract structure. Ya, yang tadi udah aku bilang ya, Pragma Directive itu tadi ya, Solidity version gitu ya. By the way, kita ini ya, kita hands-on ya. Kita sama-sama hands-on bareng ya. Oops, sorry.
kita buka remix ya. Kita sama-sama buka remix supaya kita sama-sama enak nih. Nah, itu ya remixnya. Bentar, aku share di Zoom ya, Zoom chat ya, linknya ya. Ah, nih, linknya nih. Oh, udah di-share sama Bro Hendrik. Gercep juga ya. Oke. Nah, itu ya. Kita sama-sama buat ini. Kita jadi ganti ya. Kita ngeliat PPT terus ganti di hands-on. Waktunya masih lama sih kayaknya. Jam 9 ya harusnya ya. Ko Jason, mentok jam 9 ya? Yes, jam 9. Kalau Oke. lewat 3 juga nggak apa-apa sih. Oke. Kalau ngikutin ngoding di VS Code boleh kah? Boleh sih sebenarnya. Cuman kenapa kita pakai Remix supaya kita bisa debug nih. Nanti ada serunya, ada tools-toolsnya. Tapi kayaknya ini pro version nih, Bro Dava nih. Oke, boleh, bro. Oke, aku share screen dulu. Kayaknya aku mending share screen yang ini deh. Supaya kelihatan semua ya. Bentar. Iya ya, bener ya. Aku share screen yang tadi ya. Share screen, oke. Oke. Oh, kekecilan kayaknya. Kita gedein ya. Kita gedein banget nih ya. Modelnya kayak gini nih, remix nih. Pertama, kita buat file dulu dah. Kita buat ya, new file. Dan nanti re.sol. Sol ini apa? Sol ini solidity. File extension lah. Bentar. Bentar. Ini sambil sambil lihat-lihat ini ya. Sambil lihat-lihat contekan nih. Nah, nih. Oke. Sambil lihat-lihat contekan ya. Gue ya, nggak apa-apa ya. Pertama, kita buat Pragma Directive. Oke, Pragma Directive. Kita tulis saja 80 ya, sama ya kayak tadi ya. Ini kalau aku punya kelebihan copy nih. Kalian, aku juga copy paste, tenang aja. Nah, ini kanan kiri nih, awal-awal kayak gini doang. Oke, aku share ke sini. Oke, apa ya? Tadi ada yang ngomong sampai sahur. Mampus sampai sahur. Jangan ya guys ya, jangan ya. Ntar besok gak bangun ya. Besok kerja guys, aku guys. Wih, ada AI-nya gini ya, aku baru tahu ya tadi. Oke, kenapa apa nggak pakai yang versi Pragma Solidity 0819? Aku setuju. Kita pakai 0819. Nggak ada masalah. Boleh, terserah. Soalnya kita ini pakai fitur yang simple banget. Jadi fitur yang, oh, high teknologi itu kita masih belum pakai. Ya, kenapa kita nggak pakai ya? Karena supaya kalian jauh lebih paham sih, gitu. Hujabanin kalau sampai sahur bahas ini. Kayaknya kalau sampai sahur kita bahas dan antara beneran sih. Jangan ya. Jangan guys, jangan. Oke, lanjut ya. 0,5 aja biar kerasa lawas. Apa 0,5 nih? Oh, 0,5 ini. Jangan dong. Jangan. Terlalu. Oke ya, lanjut. Ini udah simple dan straightforward banget nih. Kita lanjut. Defining the contract. Betul ini kalian bisa lihat juga ya. Ini ya. Nggak apa-apa lah ya. Nah, contract structure. Ini kita tulis state variabelnya kita itu apa. Nah, state variable ini sebenarnya ada banyak. Gitu ya. Ada data type. Sebenarnya itu kayak data lah sebenarnya. Itu kayak penampung value lah intinya kayak gitu sih. Iya, penampung value gitu ya. Jadi ada banyak macam, ada address, ada int enam, ada array, ada boolean, ada mapping gitu ya. Ini mungkin beberapa yang base IT gitu paham ya. Ini mungkin yang nggak tahu IT, yang nggak IT apaan ini gitu. Tapi kalian kalian mentah-mentah dulu aja ya. Kalian kalau mentah-mentah, jangan maki kita dulu gitu ya. Nanti kita bakal bantu share resource-resource untuk kalian bisa belajar tentang hal ini gitu ya. Ini sebenarnya di web tuh juga ada nih, tapi yang base IT pasti paham. Tapi kalau yang base non IT mungkin agak kesusahan gitu ya. Tapi it's okay, kalian telan mentah dulu, nanti kita bakal bantuin untuk kasih resource buat kalian belajar. Pala gua panas banget. Sabar guys, ini baru awal-awal ini. Jangan panas dulu dong. Jangan panas dulu. Nah mungkin aku jelasin ya, lewat pain nih ya. Pain banget nih. Nah, macam state itu ada yang address gitu ya. Address ini apa? Address ini bisa nampung wallet address. Jadi kalau kalian tahu wallet address itu kan ada tulisan 0x lalalala. Nah, itu kita bisa tampung di state data type address gitu. Ini data type ya, kita tulis data type. Wih. Aku bangga guys, tulisanku bagus kalau di Paint. Terus ada UIN 256 ya. UIN 256. Exalidraw. Apa nih? Oh, buset Paint. Oke. Oh, pakai ini ya. Pakai ini ya guys ya. Oke. Oke, aku bisa. Kita tulis data type ya.
Data type. Ah, oh iya, tulisanku bagus bener. Mouse guys, mouse. Beneran mouse, bukan tulisan pakai ini ya. Data type, ada address ya. Address untuk tulis, ya wallet address gitu ya. Sesimpel itu deh. Gila nggak tuh? Address. UIN 256. Ada UIN, ada IN. Nah, unsigned integer sama integer. Bedanya apa? Ini kalau yang IT pasti paham sih. Kalau unsigned integer itu kita bisa taruh value positif number doang. Tapi kalau integer itu kita bisa taruh plus atau minus. Jadi minus 10. Nah, ini bisa masuk sini. Gitu. Bang, lu ada di mana-mana. Oh, langsung keren ya. Oh, iya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Oke. Terus ada bool nih. Bool. Bulan. Oh iya, sorry. Sorry, 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 sorry. 256 ini apa? 256 ini bisa ditampung berapa besar gitu ya. Ini 256 bit. Nah, bisa nampung number yang positif doang sebesar 256 bit. Bacanya gitu. Lalu bull ini, wih bro Iqbal ini kecepatan nih belajarnya. Sabar bro, sabar. Habis gini gua bahas track nih. Sabar, sabar, sabar. Nah, bool ini boolean. Ini bisa true, gini. True ini ya itulah ya, true sama false gitu ya. Betul atau salah, tuh intinya gitu. Terus ada array, ada mapping gitu ya. Mapping, kalau array itu kita, dicoret-coret nih. Open terus gua. Oke, yang array ini kita bisa nampung banyak integer gitu misalnya. Nah, misalnya nih, misalnya integer. Nah, kita bisa tampung banyak integer. Kita bisa nampung, misalnya ini ada 10. Nah, kita bisa tampung 10 integer di dalam sini. Bedanya apa? Nah, kalau misalnya array ini membantu banget. Ini by the way, kalau yang base-nya IT jangan ini ya, sabar dulu ya, sabar dulu ya. Ini aku jelasin yang non IT dulu nih. Kalau misalnya kita nggak pakai array, kita harus define satu-satu nih. int will satu nih ya. Kita misalnya mau ada will sampai 10 gitu ya. Kita tulis satu-satu nih, will 1, will 2, will 3 gitu ya. Dan sampai 10 gitu. Tapi kalau kita pakai array, kita bisa nampung semuanya di array ini. Gitu. Jadi kalau di satu ini satu, dua, tiga, empat gitu ya. Value-nya gitu ya. Mau diisi satu, mau diisi dua, mau diisi tiga, empat. Nah kita harus siapin 10 variabel juga. Tapi kalau array, kita cuma tinggal siapin satu variabel doang. Gitu. Nah nanti satu, dua, tiga yang masuk sini semua. Tapi dalam bentuk array. Mapping ini apa? Mapping ini mirip sama array, tapi dia itu modelnya kayak gini. Mapping. Kalau INT itu aksesnya gini. Misalnya INT will gitu ya. Oh, jangan will dah. INT bagus gitu misalnya bagus. INT bagus. Kita mau akses yang kedua. Nah berarti kita tinggal gampang. Bagus yang ke satu. Loh, kok bisa satu bang? Iya, kan namanya programming kan mulai dari nol ya. Nol, satu, dua. Nah ini nol, satu, dua. Nanti kalau mau dapat dua ya berarti aksesnya array yang ke satu. Sesimpel itu aja array. Kalau mapping ini bisa divariasi. Mau isinya ini string juga bisa. Mau isinya boolean, boolean kayaknya jarang sih. String ini bisa. Ya, integer juga bisa. Mau struct juga bisa. Nanti struct aku jelasin ya, struct itu apa. Nah, ini sama persis kayak array, tapi aksesnya pakai string. Nah, misalnya ini mapping string of int gitu ya. Ini Fardi gitu misalnya ya. Nama variabelnya Fardi gitu ya. Nah, aksesnya gimana? Fardi yang ke will. Nah, itu sama dengan apa gitu. Ini string, nanti dapatnya pasti integer gitu. Misalnya 3 gitu ya. Ini bisa. Oke, terus struct. Ini sempat disinggung program. Nah, program ini apa, bro? History ini apa, bro? Apa nih? Itu adalah struct. Struct ini adalah set collection of state variable. Nah, ini apa? Ini tuh sebenarnya mirip kayak JSON lah, bagi yang IT tahu ya. Tapi kalau yang nggak, yang non IT, itu sebenarnya ya kita bisa taruh terserah lah intinya mau ditaruh. Sebenarnya mau diisi apa terserah, misalnya program gitu ya. Isinya itu, ya bener ya. Aku lupa ya. Ah ya benar. Nah, isinya mau ada ID, ada string, ada nama, ada program. Nah, ini bebas mau diisi apa di sini pokoknya. Gitu. Ini pada dasarnya bebas lah. Kita mau isi apa.
Mau diisi struct di dalam struct juga boleh. Ada history gitu misalnya. Nah, ini juga boleh. Ini. Makanya kita bisa lihat struct-nya ini itu isinya yang pertama ID. Unique ID-nya di suatu program itu apa. Terus nama programnya itu apa, targetnya berapa, deskripsinya itu tentang apa, programnya itu, PIC-nya apa, statusnya apa. Oke, program status. Ini belum aku jelasin. Ini enum namanya. Tapi nanti aku jelasin. Terus sama allocated. Ini sekarang itu ada berapa gitu fund di dalam program itu. Ini kan targetnya. Tapi kita kan juga perlu tahu nih program ini itu fundnya sekarang berapa. Tuh. Nah ini udah jelas ya. Ini udah pakai integer, unique ID-nya pakai eh, angka gitu. Namanya pakai string, string ini ya huruf lah, set of karakter gitu loh. Intinya gitu. Kita bisa isi halo atau apa. Tapi kalau integer ini kan cuma bisa diisi sama angka. Lalu ada target, ini juga kita isi pakai angka, deskripsinya kita pakai string, PIC pakai wallet address, yang kita udah sebutin tadi, status kita pakai program status. Program status ini apa bro? Program status ini enum sebenarnya. Nah, enum ini kita bisa isi terserah kita juga sebenarnya. Nah, program status misalnya, enum program status. Ini isinya apa? Isinya adalah inactive misalnya. Ini kayak penjelasan doang sebenarnya. Inactive, terus misalnya register, ini sebenarnya yang kita pakai sekarang sih, sama allocated gitu misalnya. Nah, ini sebenarnya isinya apa sih? Nah, kita kalau mau akses, itu aksesnya gini, program status dot inactive. Nah, ini isinya apa? Ini isinya itu sebenarnya angka doang, kayak array. Ini isinya 0, ini isinya 1, ini isinya 2 gitu. Nanti kalau ada ini ya ini ketiga. Nanti kita bandingnya kayak gitu, bandingannya kayak gitu. Ini supaya lebih rapi aja, supaya lebih jelas. Bayangin kalian nulis di sini, ya sebenarnya sah-sah aja ya. Kalian mau nulis di sini itu status pakai integer itu juga nggak ada masalah. Tapi kalian kan harus bandingin nih. Oh, 0 sama dengan 0. Tapi kalian harus ingat, wah, 0 ini apa ya? 0 ini inactive. Satu ini apa? Nah, alangkah baiknya kita tulisnya pakai inum supaya lebih jelas. Oh, inactive. Oh, register. Oh, allocated. Nah, lebih jelas aja. By the way, kita belum tulis di sini nih. Udah jelasin, belum tulis. Nah, kita tulis ya. Kita copy paste satu-satu nih. Ini, by the way, kalian ikutin ya. Ini copy. Nah, tinggal copy-copy doang, guys. Nah, ini kalian pasti nemu error. Nah, ini program error kenapa nih? Nah, identifier not found. Kenapa? Ya, karena kita nggak spesifik sama struct-nya. Kita harus tulis juga struct-nya. Nah, kita tulis di atas nih. Tapi ini orientasinya. Nah, ini udah nggak error. Tapi errornya di sini. Inamnya belum kita tulis. Nah, inamnya kita tulis dulu. Inamnya, aku contek ya. Aku contek full programnya. Kayaknya aku lupa juga tulis di presentasi. Oke, nah kayak gini. Error lagi. Ini merah, history. Nah, karena kita belum tulis history juga. Aku contek juga, karena punya contekan. Kalian nggak punya. Nah, tapi nanti aku copy paste. Nah, ini udah komplit sekarang. Ini aku baru copy paste. Copy paste. Oke, nah ini semua state kita udah tulis nih ya. Ada inam, ada struct, sama ada state-nya nih. Setelah ini apa bro? Setelah ini kita bakal jelasin yang namanya constructor. Nah, constructor ini apa sih sebenarnya? Constructor ini itu sama halnya kayak di vending machine. Bentar. Nah, iya betul. Kayak di vending machine. Kalau di vending machine, ini by the way, ini harusnya nggak ada ini guys. Oke, ini list initialize owner gitu ya. Constructor ini istilahnya kayak di vending machine. Kalau di vending machine itu istilahnya kayak kita harus isi dulu nih minumannya, terus kita harus isi jajannya dulu. Atau mungkin kalau misalnya vending machine ini benar baru gitu ya, kosongan gitu ya, kita harus registerin nih fingerprintnya yang tadi aku udah sebutin nih, vending machine-nya canggih gitu ya. Harus registering nih ownernya siapa, yang boleh akses ini tuh siapa, yang boleh akses ini tuh siapa. Nah, kita tulis semua di constructor. Gitu. Makanya kita tulis nih, ownernya itu adalah msc.sender. msc.sender ini apa, bro? msc.sender ini adalah wallet address yang melakukan interaksi dengan smart contract ini.
In this case ya pasti ownernya gitu. Pertama kali pasti owner. Tapi kalau misalnya ada access function, atau ada akses apapun, itu MSG.sendernya ya world address kalian. Betul banget dari Coach Jason nih. Constructor itu function yang akan dipanggil hanya sekali. Dan itu dipanggilnya pas kapan? Dipanggil pada saat deploy smart contract. Nggak bakal dijalanin lagi. Ini kita kopas aja ya. Nah, kita kan udah sebutin nih owner di sini. Kita kayak taruh value-nya. Owner itu kita taruh MSG.sender. MSG.sender ini siapa ya? MSG.sender ini adalah orang yang melakukan transaksi smart contract ini. In this case, karena constructor itu hanya dipanggil pada saat deploy smart contract, ya berarti yang melakukan ini adalah yang melakukan deploy. Gitu. Di smart contract cara debugnya gimana, Kak? Oke, nanti aku jelasin. Cara debugnya itu sebenarnya gini. Ini kalian di remix ya. Ini kan misalnya udah selesai. Ini pasti kan di save ya. Ctrl S ini. Ini kalian ke Solidity, ke deploy and run transaction. Setelah itu baru kalian deploy. Udah gitu doang. Ini nanti otomatis ke deploy. Nah, kayak gini. Ini kontraknya kalian udah ke deploy nih. Tapi deploynya di mana? Deploynya di remix. Bukan di testnet ataupun di mainnet. Gitu. Ini kalau kalian bisa lihat nih, function-function apa aja yang udah muncul pada saat kita deploy. Nah, ada owner, ada ini. Loh, pasti kalian bakal tanya, loh bro, ini kenapa kok bisa ada functionnya? Ini function-functionnya kok bisa keluar semua? Padahal kita kan belum definisikan function. Nah, pertanyaan bagus. Sebenarnya ini menyambung dengan variabel. Kalau variabelnya itu kita buat public, itu secara otomatis dia akan buat function eksternal. Yang aku jelasin, function eksternal itu apa? Ya, jangan ngebul dulu ya, jangan ngebul dulu nih. Nanti aku kasih ada beberapa seru-seru nih nanti ini. Kita lanjut dulu ya. Ini by the way cara deploy-nya kayak gitu. Aku udah jawab tuh ya. Ini live aja, ini kita pakai yang ini gitu kan ya. Nah, kita lanjut nih. Setelah implementasi constructor, kita pakai modifier ini apa? Seperti yang udah aku sebutin sebelumnya. Ini untuk restrict access. Supaya orang-orang yang mau akses function kita itu bakal dipilih. Intinya gitu. Nah, aku jelasin. Ini copy dulu ya. Kita copy dulu nih. Tas. Set. Nah, ini cara bacanya itu adalah require, dibutuhkan. MSG.sender yang manggil functionnya harus owner. Kalau misalnya nggak owner, itu bakal keluar error kayak gini. Bacanya kayak gitu. Ini require ya, error handling. Ini nanti kita bahas juga. Bacanya kayak gitu. Kalau bacanya kayak gini, kalau MSG.sender itu sama dengan owner, maka lakukan yang ada di bawah ini. Yang ada di bawah ini itu apa? Nanti aku jelasin. Kepakainya di mana. Nanti kalau misalnya nggak sesuai sama ini, kita bakal keluarin error only admin can call this function. Gitu. Sama halnya dengan only PIC, kita kasih parameter. Nah, parameter kayak gini. Nah, ini ada parameternya. Nanti kita bakal bahas kok. Sebenarnya modifier ini penggunanya kayak gimana nih. Ini sebenarnya after this sih. Bacanya tetap sama ya. MSC.sender, pastikan itu sama dengan PIC-nya program. Loh, PIC-nya program di mana, bro? Nah, kita lihat look back ke sini. Oke, ternyata program itu adalah sebuah array of struct. Kita lihat struct-nya, oh ternyata di dalam struct program itu ada PIC. Gitu. Require apakah kayak if statement? Yes, bisa dibilang kayak gitu. Habis gini aku jelasin. Kita lanjut dulu, jangan event dulu deh, error handling aja langsung dah. Nah, error handling ini yang tadi aku udah sebutin, ada tiga macam. Ada require, revert, sama assert gitu. Bedanya apa? Bedanya yang kayak tadi. Kalau require itu kita cara bacanya itu yang kayak tadi. Apabila MSC.sender itu sama dengan owner, maka skip this part. Kita langsung lanjut ke bawahnya. Nah, bawahnya ini apa? Nanti kita bisa lihat implementasinya yang ada di function. Nanti kalian pasti paham, oh alah gini. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak sama, bakal keluarin error ini. Ini kalau required. Kalau revert, itu langsung keluarin error. Revert, only admin can call this function. Nah, revert itu kayak gini. Revert,
This function is only for admin. Nah, tapi biasanya revert ini harus dikombinasikan sama if. Nah, tidak sama dengan owner, maka kita revert gitu. Nah, code yang di sini sama di sini itu sebenarnya sama gitu. Ini sama aja gitu loh. Kalau assert out itu juga sama, tapi ini nggak ada di contoh sih sebenarnya, dan sebenarnya lumayan jarang dipakai. Sebenarnya sering juga dipakai, cuman assert ini biasanya paling akhir function. Nanti aku coba contohin deh, kenapa assert ini biasanya jarang dipakai. Kita pun di kanan kiri full code-nya itu nggak pakai assert sih. Bentar, let me check. Kayaknya ada assert deh. Yes, nggak ada. Require dan revert doang. Nah, ini ya, ini error handling. Error handling itu sebenarnya apa sih bagi yang non IT gitu ya? Error handling itu memastikan alur flow-nya itu harus jelas dan sesuai dengan apa yang kita mau. Ya sama halnya kayak misalnya ada vending machine nih. Kita mau vending machine itu bakal keluar minuman atau jajan pada saat setelah user itu masukkan duit. Kalau nggak masukkan duit, dia bakal ngomel gitu. Misal di vending machine kita nggak masukin duit, kita langsung tekan gitu ya, makanan ini. Nah, nanti vending machine-nya ngomel, kamu harus bayar dulu gitu misalnya. Nah, itu sama kayak gini. Nah, ini sama kayak gini. MSG sender harus sama dengan owner. Kalau nggak ngomel dia. Nah, sama halnya kayak gitu. Kita lanjut ya. Kita lanjut event. Event ini kembali lagi yang udah aku sebutin sebelumnya. Itu sebenarnya sama kayak logging nih. Transaction log. Tapi lebih tepatnya ini bisa kita analogikan sebagai apa namanya? Receipt di vending machine. Kalau misalnya kita mau naruh apa gitu di vending machine, kita mau keluarnya juga apa. Nanti ada resipnya. Kita mau ngapain? Sama halnya dengan event di smart contract. Kita bisa tulis. Kita mau nulis nih. Oh, kalau misalnya apa namanya resip A itu penulisannya beda. Resip A itu penulisannya ada program ID, string name, target gitu sama PIC. Resip B nanti beda lagi. Resip C itu beda lagi. Ini kayak set of receipt yang nanti kita bisa langsung pakai ke depannya gitu. Oke. Ini catatan lah istilahnya. Nanti kalian pasti paham setelah ini. Ini kita kopas saja langsung ya. Kita taruh terserah, misalnya di bawah ini juga boleh. Nah, hapus saja supaya lebih singkat. Ini aku copy, aku taruh di Zoom. Gak bisa ya? Gak bisa panjang ya? Aku hapus ya yang atas ya. Yang konstruktor dan lain sebagainya aku hapus ya. Bisa panjang-panjang. Nah ini ya. Ini kalian kopas sendiri ya. Pokoknya modelnya kayak gini lah. Gitu. Lanjut. Ya, lanjut kita ke function program itu sendiri. Nah, aku mau kasih challenge buat kalian. Kasih challenge nih. Ini function ya. Function gunanya untuk create program sebenarnya. Create program yang kalian tahu sebenarnya ini bakal nanti dipakai sama ini. Sama UI ini. Sama tampilan ini gitu lah. Nah, aku mau kasih challenge buat kalian. Kalian coba tulis pengecekan lah. Pengecekan nama, target, deskripsi, sama PIC itu dicek semua. Pakainya apa ya? Pakai error handling ini tadi. Terserah kalian mau pakai require, mau pakai revert, mau pakai assert, terserah. Nah, challenge-nya kalian bikin validation untuk create program ini dulu. Kalian coba, kalau sudah, kalian chat di sini, kalian chat di Zoom. Nah, kalau ada challenge, pasti ada reward gitu ya. Rewardnya gocap lah ya, gocap ya. Berapa ya? 50.000 lah ya, 50.000 rupiah deh. Kalian yang paling cepat untuk bikin validasi keempatnya, kalian bakal dapat 50.000 rupiah. Aku kirim via GoPay nih. Ini gimana? Gimana supaya seru nih? Aku bakal kirim via GoPay, tapi kalian harus on cam juga. Pastikan kalian on cam ya. Jadi on cam syarat pertama, yang kedua itu harus cepet. Yang nggak ada GoPay gimana anjir? Ya boleh pakai OVO lah atau transfer BCA juga boleh dah. Gimana guys? Dana bisa nggak bisa? Bisa. Nih ya, aku kirim ini ke Discord. Nah, makanya kalian itu pastikan
punya Discord. Pastikan harus connect ke Discord gitu. Nah, ini aku kirim nih. Di sini nih, General. Ini validation doang nih. Validation. Maaf bang, masih belum ngerti. Jadi nyerah dulu. Ayo dong. Ayo dong. Jangan jangan ini. Aku juga keluar duit ini. Ayo, ayo, ayo. Bikin validation ya. Tiga, empat ya validationnya ya. Validationnya ada empat nih. Wih, oke. Aku tulis dulu nih ya, function nih. Nanti kita tinggal langsung tes gitu ya. Kita bisa langsung tes. William Salit. Loh, ini rupiahnya kan bisa jadi ini, bisa jadi bodong ya. Bisa jadi rupiah IDRX testnet gitu bisa jadi ya. Nah, kalian nggak tahu kan? Nah, coba. Kalian coba nih, tulis dulu nih, caranya gimana? Cara require atau cara revert atau cara assert, terserah nih. Kalian tulis di situ. Ini biar kalian sama-sama paham nih. Kembali lagi, kalian nggak bakal tahu rupiah yang dapat itu dalam bentuk apa gitu ya. Ayo guys. Oh, nggak tahu bro. Kita coba dulu. Nah, ini kan bisa didebug bro. Nah, cara debugnya gini guys. Cara debugnya gini. Aku coba kalian kasih kalian toolsnya. Misalnya ya, misalnya ini bro Logitech ya. Oke, nah ini misalnya target harus lebih dari nol gitu ya. Misalnya, ini target kan nggak ada bro. Ini oh ya, ini target. Oh ya nggak bisa. Nah, caranya gini, cara compile-nya, cara bener atau enggak gini. Nah, kita compile dulu, pastikan kita hapus ya. Unuse parameter. Oh ya, biarin. Ini error dari kayak kita sorry, kita deploy langsung ya. Yang tadi kita hapus dulu smart contract yang tadi ya karena dia nggak otomatis update gitulah. Nah kita close, kita deploy ulang. Nanti secara otomatis function create program itu bakal ada di sini. Nah kita bisa isi manual di sini. Misal tadi Bro Logitech nih tulis ya. Kita misal tulis satu satu. Nah, oh ini berarti nggak ada error nih kayak gini. Nah centang ini artinya nggak ada error. Nah, coba kita tulis nol gitu ya. Karena kan memang pengecekannya target itu harus lebih dari nol. Kalau enggak, dia bakal keluar omelan kayak gini. Nah, kita coba translate. Nah, benar nih, invalid address. Nah, ini artinya validationnya berhasil. Nol itu nggak boleh, apalagi kosong. Nggak boleh dia. Nah, nol itu nggak boleh. Nah, ini ada nih, error encoding argument. Tulisannya apa nih? Nah, invalid argument. Oh, ini invalid address ini. Sorry. Ada invalid address. Addressnya kan nggak boleh ya. Addressnya modelannya kayak gini. Kita pakai ini ya. Nah, ini kalau kalian kepengen tahu remix itu untuk apa, di sama remix itu disediain banyak account di sini. Nah, kita bisa pilih salah satu. Ini udah disediain 100 Ethereum juga nih di sini. Kita bisa pilih salah satu. Misalnya ini ya. Kita copy. Terus kita jalanin di sini nih. Nah, addressnya taruh sini gitu misalnya ya. Create program PIC-nya ini. Karena ngomel nih, nggak boleh nih addressnya kan cuma satu doang nggak boleh. Nah, ini error yang benar. Ini error yang benar. Revert target must be greater than zero. Coba kita tulis satu. Dia nggak error. Gitu. Coba kalian pastikan untuk buat 4 validation gitu ya. Ini udah benar nih, Bro Logitech satu nih. Tapi requirement-nya kan 4 ya. Coba empatnya langsung kirim di sini. Nanti aku langsung coba di sini. Wih, Bro Maul udah tuh. Bro Maul, kita centang ya. Kita centang nih. Bro Maul, ini kita coba ya. Kita coba. Bro Maul, kita coba require di sini. Wah, ini error nih, Bro Maul. Ini ada error nih, masih ada error nih. Nggak valid ya. Kita coba Bro Fardi. Wah, ini nggak error. Ini kita bisa coba nih. Kita coba ya satu-satu ya. Kita nggak boleh isi kosong gitu misalnya ya. Isi kosong sebenarnya memang nggak boleh sih. Jadi sebenarnya secara otomatis memang nggak boleh dilakukan di sini. Ini kita nggak bisa cek. Tapi oke, ini aku approve ini betul sebenarnya. Target lebih dari nol. Nah, nol nih. Oke. Oh ini bisa kosong ya? Sorry. Bisa kosong. Nggak bisa kosong. Oh iya, iya. Loh, kayaknya error sih tadi. Harusnya nggak bisa kosong. Nah ini udah bener ya. Sama yang terakhir itu adalah program. Supaya bisa trigger ini tuh sebenarnya value defaultnya, guys. Jadi kalau misalnya kalian tahu parameter ini, itu ada default value-nya. Default value itu value yang paling value apa ya default itu apa ya default lah intinya gitu lah value default kalau misalnya name ini nggak diisi dia secara otomatis bakal jadi kayak gini nah value defaultnya itu kayak gini PIC
itu address itu kalau nggak dikirim parameternya, dia bakal jadi kayak gini, guys. Makanya kita harus samain dengan ini. Loh bro, terus string kenapa kok harus kayak gini? Yes, kalau string kita memang nggak bisa langsung kayak gini, name sama dengan ketik gini. Ini nggak bisa. Kita harus pakai bytes langsung. Memang agak sedikit ribet gitu. Tapi ini benar. Wah, Bro Fardi nanti kirimin gua ini ya, kirimin gua nomor telepon nih atau apa nih. Lu udah bener nih. Oh iya. Atau kirim sekarang deh, kirim sekarang, kirim sekarang. Kita tunjukin kalau ini bukan hoax gitu ya. Pakai ilmu array JavaScript. Nah, oke. Ini apa? Lu GoPay atau gimana nih? GoPay. Oke, siap. GoPay. Ini beneran nih. Kapan lagi? Bagi ya. Instruktur bagi-bagi. Satu, satu, satu. Satu. Namanya Fardiansyah. Oke, hapus saja bro. Nomornya nanti dipakai yang udah ya. Ketransfer beneran nih. Intinya, ini ada apa namanya? Ada quote-nya nih. Orang-orang itu pastikan kalau ada kesempatan itu gunakan semaksimal mungkin gitu ya. Kalau ada kesempatan, kita kan nggak tahu ya sebenarnya kesempatan itu bener atau enggak gitu ya. Tapi ya kita tetap coba aja kesempatan itu. Dapat beneran, mungkin bisa nggak dapat beneran gitu kan ya. Nah, kita tidak tahu. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Ini betul kenapa ya? Oke, oke, lanjut ya. Kita lanjut nih. Create program, ini kan validasi. Ini kan kita harus cek. Sebenarnya input dari user itu kita pastikan itu harus betul gitu ya. Nah, kita pas setelah kita pastikan betul, kita harus simpan ke dalam blockchain gitu. Nah, cara simpel dalam blockchainnya gimana? Ya, kita perlu main-main sama state yang ada di sini. Gitu. Kita lihat nih. Nah, kita langsung bikin aja ya. Program yang baru. Caranya gini, program, memori, memorinya apa? Nanti aku bakal jelasin. Kayaknya mulai mulai agak ini ya, agak pusing ya. Mulai agak banyak nih. New program, kita tulis program ini ya. Ini yang baru nih. Program sama dengan programs yang ke sorry sorry, bukan ini. Tapi kita tulisnya gini. Program. Nah, kita isinya di sini. Nah, ID-nya apa? ID-nya kita tulis new ID. Ini apa? Kita bisa tulis juga sebenarnya programs.lang. Ini kita juga boleh. Programs.lang ini apa, bro? Programs.lang ini intinya itu adalah isi dari sebuah array. Panjang dari sebuah array. Misalnya, array-nya itu ada isinya 10. Berarti nanti programs.lang itu sama dengan 10. Programs. Array of programnya itu ada 5. Berarti programs.lang-nya itu sama dengan 5. Gitu, bro. Makanya kita bisa ngomong ID sama dengan programs.lang. Ini telan mentah dulu aja ya. Nggak apa-apa ya. Terus name itu kita isi dengan name. Nah, kita isi dengan name yang ada di sini. Lalu apalagi nih? Kita cek dulu. Struct-nya ada apa? Oh, ada target, description, sama PIC. Oke, target. Targetnya itu sama dengan target. PIC-nya sama dengan PIC. Oh, ini kekurangan nih. Description sama dengan description. Ya, kita kayak matchingin satu persatu gitu loh. Ada apa lagi? Ada program status. Awal-awal program statusnya, oke, secara default, program status itu pasti selalu inaktif. Jadi ya, misal kita itu buat sebuah mapping gitu ya, misalnya, atau kita buat sebuah. Kalau array sih nggak ada ya. Kalau mapping ini harusnya sebentar, aku ingat dulu ya. Kalau array of program itu harusnya ada value-nya tetepan. Jadi kalau misalnya kalian tahu, ini kan ada program array ya. Nah, tadi kan aku udah bilang, cara akses array itu ngomongnya gini, programs yang ke nol, programs yang ke satu. Nah, nol sama satu ini sebenarnya harusnya udah ada isinya. Isinya itu apa? Isinya itu default value harusnya. Default value-nya itu apa? Default value-nya ya struct program ini. Tapi ini isinya nol, isinya kosong, isinya nol, isinya kosong. Kalau sini isinya address yang ke nol. Kalau status, isinya apa? Status yang paling pertama, which is program status dot inactive. Ini yang paling pertama.
Kalau integer ya pasti isinya nol juga. Nah, gitu. Makanya kita beneran ini nih, beneran tulis isinya adalah program status dot register. Udah kedaftar gitu kan ya. Inaktif kan berarti nggak aktif gitu kan ya. Sebenarnya nggak aku pakai sih. Cuman kita harus tetap inisialisasi default value-nya. Gitu. Lalu yang paling terakhir itu ada allocated. Nah, allocated ini apa? Allocated ini isi dari program ini. Duit di program ini tuh ada berapa sih? Tuh, kita isinya allocated. Nah, kita simpan nih. Ada error. Kenapa error? Kita lihat. Program status doesn't match function declaration. Oke, aku cek dulu apakah oke, program status itu ternyata bukan program status, tapi cuma status. Status. Nah, ini udah nggak error sama sekali. Gitu. Nah, ini aku mau sebutin sama kalian. Setelah melakukan sebuah function, udah masukin ke dalam variabel, udah masukin ke dalam state, kita perlu event, emit log. Sorry, ada satu lagi. Ini memori, aku jelasin singkat aja deh, nggak apa-apa. Ada, by the way, aku izin ya guys ya. Ini agak lama sedikit, nggak ada masalah ya. Ada dua nih, ada memori sama storage. Bedanya apa? Memori ini memori variabel yang cuman hidup pada saat pemanggilan function. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya jadi program ini kan memori gitu ya. Jadi kalau program ini sudah selesai, maksudnya function ini sudah selesai dipanggil sama user misalnya bro ini nih, bro kayak Kasyara gitu ya, bro Kasyara manggil create program gitu ya. Terus sudah selesai nih sampai bawah gitu ya. Program ini bakal hilang. Itu memori. Tapi kalau storage itu adalah yang ada di sini. Mau bagaimanapun, mau kita fungsinya udah selesai, variabel yang ada di sini itu nggak bakal pernah hilang. Gitu. Ini adalah storage. Ini adalah memori. Oke ya. Ngebul banget nih kayaknya. Ini udah jam 9 nih. Nah, tadi kan udah sempat singgung ya memori ya. Berarti kan ini secara otomatis bakal hilang nih. Kita harus masukin ke dalam storage. Cara masukinnya kita tinggal panggil. Programs yang ada di storage ini kita panggil harus dimasukkan ke dalam sebuah array. Cara masukkan ke array itu caranya pakai push. Nah, pushnya ini kita isi dengan program. Program ini apa? Program ini ya memori ini tadi. Programs itu adalah variabel storage yang bakal disimpan di blockchain-nya. Gitu. Terakhir kita tulis nih lognya. Kita kan udah nulis nih, apa namanya, kayak resip-resipnya itu ada apa aja. Ini kan ada program created nih. Kita tinggal pakai langsung. Emit program created langsung diisi. Ada ID, program.id gitu ya. Terus ada apa lagi nih? Ada name, program.name. Nah, ini udah dibantu nih sama AI sekarang ya. Nah, program ID, name, target sama PIC. Kita pastikan betul name, target sama PIC. Mungkin kalian bakal tanya, loh, ini sebenarnya eventnya ini kelihatannya di mana gitu ya? Kelihatannya itu ada di Explorer Block Scout yang tadi aku udah sempat singgung sebelumnya. Nah, kita lihat satu aja ya. Ini artinya di transaction di sini yang baru pertama ini itu manggil function yang namanya transfer. Kita lihat, kita bisa lihat di logs-nya ini. Nah, logs-nya ini itu artinya ini adalah event yang dia keluarin. Sama nih, lihat tuh transfer. Ini kita juga sama. Program created. Ini transfer. Apa isinya adalah, nah itu isinya apa? From itu isinya ini. To itu isinya apa? To itu isinya ini. Value itu isinya apa? Value itu isinya ini. Gitu. Tapi pastikan supaya kalian bisa lihat ini, kalian harus cantumin smart contract address-nya kalian di sini. Nah, kalian cantumin baru nanti muncul kayak gini nanti. Kebanyakan. Nah, nanti munculnya kayak gini. Ini nama kontraknya, kontrak address-nya apa, transaction yang udah dilakukan itu apa aja.
Detailnya apa? Kita masuk satu persatu di sini. Ada detailnya. Ini bisa tahu nih dari siapa yang manggil function itu ternyata wallet address ini, interacted with contract ini, terus eventnya yang keluar itu apa? Gitu. Loh, bro, boleh nggak aku nggak mau melakukan event created? Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Nggak ada masalah. Tanpa event pun nggak ada masalah sebenarnya. Cuma kita itu sebenarnya pakai event ini untuk apa? Event ini biasanya dipakai untuk diakses sama front end. Nah, kita bisa bayangin smart contract itu kayak back end-nya, kayak otaknya yang bakal ditampilkan itu front end-nya. Nah, cara front end itu ngakses ke smart contract bisa dengan dua cara. Ada dengan function, ada juga dengan lihat historical logs, which is event ini tadi. Gitu. Gimana? Nggak? Kumpul guys. Kalau memori, dia mempengaruhi gas fee nggak? Ah, itu udah dijelasin tuh sama Bro Ko Jason nih. Oke, kita lanjut dulu. Ada function satu lagi yaitu updating program. Ngebul tapi seru. Woi. Ada update program gitu ya. Ah, challenge lagi nih, challenge lagi. Kita selalu challenge nih guys. Challenge lagi. Ini kan pertama sudah ini ya, kita sudah melakukan validasi ya. Kita nggak validasi lagi dong. Masa validasi lagi gitu kan ya. Kita validasi, ya boleh deh, validasi doang deh. Validasi untuk ngecek ya, apakah ada programnya atau enggak. Gitu. Kita coba cek ya. Ini kan kita melakukan kalau update program, karena kita itu mau update program gitu ya. Kita tuh kan harus mention ID-nya itu berapa gitu. Untuk kita bisa akses via array. Kita tahu kan kalau array yang keberapa sama ID itu sama. Jadi array yang kan pasti nol. Array yang ke satu, ID-nya pasti satu. Makanya kita perlu mention program ID. Nah, ini kalian coba cek caranya. Akademi Kripto ada free-nya nggak? Waduh, Akademi Kripto lagi. Nah, aku mau challenge kalian kali ini. Ini apa nih? Kesempatan kedua. Tadi kan kesempatan pertama udah diambil sama bro ini ya. Bro sama tadi. Aku lupa lagi. Udah keluar duit lagi. Fardi ya. Fardiansyah ya. Nah, udah diambil sama Fardiansyah. Ini kesempatan kedua buat kalian. Ini kalian coba buat full update program dari awal sampai akhir. Nah, ini aku kasih contoh ya, yang sudah jalan itu kayak gini. Nah, kan gitu. Nah, ini yang udah jalan. Ini yang benar lah, istilahnya kayak gitu. Oke, sebelum kita ke update program ya, kita coba cek ya, ini benar atau enggak sambil kalian kerjain buat update program. Caranya, ya sama lagi. Kita delete dulu smart contract-nya, kita deploy ulang. By the way, kalau kalian tak kepengin tahu ownernya itu siapa, ini kan kita udah set ya di constructor ya. Owner sama dengan msc.sender. Nah, kita lihat ownernya itu siapa. Kita bisa lihat itu via sini. Ini ownernya, ini yang melakukan deploy gitulah. DDC4. Kita lihat ya ownernya, bener nggak belakangnya DDC4. Nah, bener nih, DDC4. Makanya MSC.sender itu pasti adalah yang melakukan transaksi ke smart contract ini atau yang melakukan deploy dalam kasus constructor. Karena constructor adalah function yang dipanggil saat pertama kali pada saat deployment. Kita coba create program ya, namanya makan siang gratis. Oh, jangan makan siang. Makan malam gratis. Targetnya 10 juta ya. 10 juta, 1 2 3. Oke. Deskripsinya makan enak. PIC-nya siapa? PIC-nya ya owner ini nggak apa-apa deh. Atau pakai yang ini ya. Kita pakai ini. Kita copy. Ini udah disediain banyak sebenarnya guys. Address-addressnya. Isinya juga udah 100 Ethereum juga nih. Nah, kita transaction. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya adalah via programs. Programs ini secara otomatis udah muncul external functionnya, which is kayak gini nih. Nah, ini kita bisa langsung cek. Yang ke nol itu berapa? Nah, ini kelihatan nih. Udah masuk kan berarti di blockchain-nya. Berarti kalian yang udah ngikutin, congratulations. Kalian udah bikin program makan malam gratis ya. Ini coba kita lihat satu ya. Satu itu berapa? Satu, oh ternyata satu tuh
Error, nggak ada. Berkontribusi untuk masyarakat. Mantap, mantap, mantap. Oke, lanjut guys. Ini by the way, sorry ya, ini kita percepat sedikit ini. Yuk, yang mau challenge kedua, silakan di-update program. Nanti challenge yang ketiga, kita ada function get all program. Kita extend nggak apa-apa ya, Coach Jason? Extend sedikit nggak apa-apa nggak? Aman bro, aman. Paling 10 menit lagi. ya habis Yuk, kita yuk harus guys. nutup kan nanti. Q&A Oh iya, gitu iya. kan lumayan. Aku kasih waktu 2 menit aja ya untuk yang update program ini. Ini kan sebenarnya gampang, tinggal tinggal contek dari atas nih. 2106 kalau nggak ada, aku kasih yang lain. Aku langsung kasih jawabannya. Oh, ini Bro Aldo nih. Bro Aldo udah nih. Ini pakai AI atau enggak, gua nggak tahu nih. Coba ya, cek ya. Program ID itu kurang dari program.lang. Oke, ini benar. Oke, ini benar semua. Untuk validasinya, aku confirm ini udah benar. Lalu untuk ini, pakai storage. Bener banget. Bener banget. Bener banget. Oke, tapi kita coba cek dulu. Kita coba cek dulu. Bener nggak kira-kira ini? Kita deploy ulang karena kita udah melakukan perubahan gitu ya, yang paling baru. Kita deploy ulang. Apakah kira-kira si, si bro siapa nih? Tadi aku belum lihat nih. Bro Aldo ini dapat nggak nih duit nih? Kita langsung secara cepat ya, makan malam gratis gitu ya. Targetnya 10 juta gitu ya. Terus deskripsinya makan enak gitu ya. Terus PIC-nya owner aja deh, nggak apa-apa deh. Oke. Nah, transaction. Oke. Udah selesai. Kita cek. Bener-bener udah masuk atau belum. Oke. Udah masuk. Kita coba update sekarang. Update-nya kita coba update namanya gitu ya. Dari makan makan malam jadi makan pagi gitu ya misalnya ya. Kita masukkan program ID-nya jadi misalnya satu gitu ya. Kita buat error dulu nih. Karena awalnya kan nggak ada kan gitu ya. Name-nya kita isi makan pagi gratis gitu ya. Deskripsinya makan sedang lah ya. Makan makan cepat gitu ya. Addressnya sama aja deh. Kita transaction. Error. Betul. Karena program ID 1 itu masih belum ada. Program ID 0 yang baru ada. Nah, kita coba ya. Kita coba yang ini nanti 0x0 itu misalnya. Transact. Masih error juga. Karena addressnya nggak boleh 0x0. Kita ganti yang ini. Oke, berhasil ya. Kita coba cek yang ke nol lagi. Oke, makan pagi gratis. Ini sudah betul. Mantap, Bro Aldo. Tapi, Bro Aldo, sayang sekali lu dapatnya yang Sepolia, Ethereum Sepolia List. Nah, kalian dapat, Bro Aldo dapat Ethereum Sepolia List. Lumayan nih. Yang terakhir, kesempatan terakhir. Get all program. Ini guys, ini artinya kesempatan itu nggak datang 2 kali. Gitu. Coba, coba, coba. Oh, yang mau terakhir nih, get all program nih. Untuk mendapatkan semua program yang ada. Bisa jadi ini apa namanya bisa diakses sama front end-nya. Coba ini kerjain nih, yang get all program. Ada yang bisa mau jawab? Ada hadiahnya nih. Ada dia langsung ini. Tapi kesempatan, woi, Bro Sakaria udah jawab nih. Bro Sakaria, coba ya, kita coba dulu nih. Kita coba dulu, kita coba dulu. Get all program, bener nggak nih? Return programs gitu ya. Kita coba deploy ulang. Kita create program secara cepat ya. Malam, gratis. Kita copy, ini samain aja. Targetnya 10 juta gitu ya. Cepat ya, kita secara cepat copy ini address. Oke. Terus kita tambahin lagi ya. Bukan makan malam tapi makan pagi gitu ya. Ini ada dua. Ini berapa sih? Tiga, satu, dua, tiga. Oke, 200 juta ya. Oke. Makan pagi gratis, 200 juta. Makan malam gratis, itu 100 juta. Oke. Kita tes get all program ini apakah betul atau enggak. Cek. Wih, betul dong. Oke, Bro Sakarya. Lu gua beneran kasih deh. Lu beneran kasih 50.000 deh buat lu. Coba lu apa namanya kirimin di ini Discord nih. Cair tiga. Kenapa aku kasih kesempatan memang tidak datang 2 kali. Tapi kesempatan itu bakal datang untuk orang yang
tidak pernah berhenti mencoba. Mantap. William Teguh 2025. Oke, kayaknya itu aja sih guys. Yang ini. Oke, ini aku kasih ya. Aku kasih code-nya di sini. By the way nanti bro, bro siapa namanya? Tadi bro ini ya. Bro siapa tadi yang kirim ya? Bro Zakaria ya. Bro Zakaria nanti kirimin nomor atau berapa dah di Discord juga boleh. Ini code finalnya kita. Kita udah berhasil sampai sini. Untuk IDRX-nya nanti kita bakal bahas session yang selanjutnya. Nah, ini 0877 secara cepat ya. 806. Harusnya udah sampai harusnya. Oke, mantap. Jadi diingat guys, kesempatan itu memang tidak datang dua kali. Tapi kesempatan itu bakal datang untuk orang-orang yang tidak berhenti mencoba. Oke. Ini sebenarnya kita ada IDRX, ya. Kita ada IDRX implementation. Aku nggak bakal spoil ini. Ini bakal dijelasin sama Coach Jason ke depannya. Bukan ke depannya ya, tapi sesi selanjutnya. Oke, mungkin ada yang mau Q&A session. Ada yang mau tanya gitu. Kita pakai Slido aja kali ya. Slido yang tadi ya. Bentar. Aku share screen kembali ya. Share screen-nya aku stop. Aku share screen kayak pada umumnya nih. Bentar. Sorry banget ya guys ya, sorry banget, sorry banget. Waktunya molor banget ya, sorry, 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 sorry. Hey, oh ini ya, kalian udah banyak yang tanya nih. Hadir, I hate Binance. Ternyata apaan nih? Apakah masyarakat? By the way ini kelihatan ya layar gue ya. Layarku kelihatan ya. Apakah masyarakat nanti dapat voting untuk menentukan program yang di-up ke dalam diri? Ini ide yang bagus sebenarnya. Cuman karena kita ini persimple tujuannya dalam diri untuk cuman tracking, kita kayaknya masih belum kasih fitur voting. Nah, ini sebenarnya kita serahin lagi ke kalian. Kalian kalau misalnya punya ide kayak gini, which is good, kalian bisa gitu. Kenapa logo list Loki mirip Assassin's Creed? Waduh, mungkin Ko Jason bisa jawab ini. Ada pertanyaan lagi nggak? Bang, kalau kita mau build Web3 startup, seberapa jauh harus memahami technical development-nya? Sebenarnya untuk build Web3 startup, itu ada banyak prosesnya ya. Ada yang bisa business development, ada yang bisa marketing, ada yang bisa technical development-nya. Kalau misalnya kalian punya ide tapi nggak ada technical development, kalian bisa sebenarnya join sama orang-orang yang jago secara technical development. Misal kalian jago secara business development atau kalian jago secara marketing. Kalian bisa juga tetepan bikin Web3 startup itu masih bisa. Tapi ranahnya kalian ya memang agak sedikit berbeda. Kalian as a business development atau kalian as a marketing gitu. Jadi technical development itu tetap harus ada di Web3 startup. Karena siapa lagi yang buat gitu ya. Kalau enggak ini developmentnya gitu. Ke William boleh minta repo pinjok buat belajar. Kalau nggak boleh, nggak apa-apa juga. Boleh, nanti aku kasih repositorinya. Oh, sorry. Aku kasih repositorinya. Sorry. Ini aku udah jawab. Lalu, ini bener ya jawab ya. Cara integrasi dan nanti ini ke IDRX gimana? Ini nanti bakal dijelasin sama Coach Jason di sesi selanjutnya ya. Mungkin bisa dijelasin dikit belajar Foundry atau Hardhat dulu dan lebih banyak dipakai yang mana di industri dan lebih baik Foundry atau Hardhat. Woi, gila itu pertanyaan advance ya kayaknya sebenarnya ya. Personally aku pakai Foundry karena jauh lebih cepat untuk testingnya dan lain sebagainya. Jadi kalau aku sih rekomendasiin untuk Foundry. Roadmap untuk belajar jadi Web3 developer untuk yang bisa join bootcamp tuh. Langsung join aja Pelita Bangsa Academy Bootcamp cohort 4. Maaf untuk yang belum bisa join bootcamp berbayar. Sebenarnya ya kalau aku pribadi ngelihat bootcamp berbayar itu bukan kayak yang gimana, tapi sebenarnya kita lihatnya itu ini kayak sebuah investasi leher ke atas gitu lah. Ya, kalian investasi misalnya kalau misalnya apa namanya mau coding gitu, kalian berarti investasi untuk beli laptop. Sama, kalau misalnya kalian mau investasi edukasi, kalian juga bisa investasi layar ke atas. Salah satunya kalian juga bisa ikut Pelita Bangsa Academy Cohort 4 gitu. Kalau hard hat atau Foundry nggak bisa tes UI seperti di Remix ya? Yes, betul. Susah nggak cari kerja di Web3 sebagai developer? Butuh pengalaman dan portfolio kayak gimana? Kembali lagi, ini semakin bagus kalian
eh, show off tentang project kalian, tentang LinkedIn kalian. Biasanya kan mereka kan lihat LinkedIn ya, atau lihat Twitter gitu. Semakin bagus, semakin high chance kalian untuk apa namanya, di approach gitu. Tips belajar smart contract-nya bang. Nah, ini kembali lagi sih. Kalian bisa lihat recording ini lagi. Kalau menurutku ya, kalau kalian misalnya nggak bisa, sekarang kan masih belum bisa ya ikut bootcampnya Pelita Bangsa Core 4. Kalau menurutku, kalau misalnya mau belajar smart contract, kalian lihat lagi recording ini di LMS-nya Pelita Bangsa. Nanti kalau misalnya ada yang kalian nggak paham, kalian pause, langsung kalian tanya ke ChatGPT. Ini apa sih sebenarnya gitu? Ini highly recommended banget untuk kalian bisa belajar kayak gini. Bang, kapan buat bootcamp yang fokus di praktek solidity dari basic durasi laman? Berita Bangsa, bootcamp. Kembali lagi. Bang, untuk pembagian job desk, lomba hackathonnya gimana ya kalau 5 orang? Apalagi masih pemula, Bang. Nah, ini aku highly encourage kalian. Selain kalian ini belajar dari sesi-sesinya kita, kalian juga belajar di luar sesi ini. Yaitu yang tadi aku sudah sempat singgung, kalian belajar, nontonin dulu recordingnya, lalu kalian belajar dari recording itu. Kalian mantepin dari pembelajaran ChatGPT, atau mungkin kalian bisa baca Foundry gitu misalnya. Mau baca Foundry documentation juga boleh. Mau belajar Solidity documentation juga boleh. Memang nggak ada jalur yang tercepat ya. Kalau ada jalur tercepat, ya semua milih itu sih pasti ya. Tapi sayangnya nggak ada jalur tercepat, ya aku pun juga belajar gitu kan ya. Di bootcamp, dari source yang lain juga, dari orang-orang yang pakar gitu. Aku juga belajar gitu sih. Jadi nggak dari zero to hero itu bukan suatu proses yang overnight gitu sih. Jadi ya memang perlu proses. Untuk pembagian job desk, ya ini tadi ya udah ya. Bisa pakai AI untuk kanan diri. Kalau kalian mau implementasi bisa sih. Bebas beasiswa, aku encourage kalian untuk bisa kembangin ide-ide yang kalian ada di pikiran kalian. Kalau yang sekarang Pelita Bangsa Academy punya kan developer bootcamp. Apakah nanti akan buat founder bootcampnya khusus untuk bagian biz devnya? Wih, Ko Jason, ide bagus nih Ko Jason. Mungkin bisa nih ditambah kok. Ya, for now sih kita belum ada rencana ya. Tapi kita sebenarnya ada list Spark Incubator di mana kita apa ya? Kita latih dari bukan dari sisi teknis doang, tapi dari sisi bisnis, dari tokenomics, cara fundraising, investor relations, semua kita ajarin. Dan mentornya itu bukan gua, tapi lebih ke bisnis-bisnis mentor. Ada petinggi dari Crew Engine, ada IDRX, Nathanael CEO-nya. Terus ada beberapa dari VC juga datang, Uri Ventures Capital, Saison Capital gitu. Jadi kalau bagi teman-teman yang misalnya udah ikut nih list bootcamp, terus kayak udah lumayan fasih untuk bikin apa namanya kayak projectnya untuk disubmit ke List Builder Challenge, jangan lupa kalau memang udah ready, siap, ada tim yang solid, bisnis model yang oke juga bisa disubmit ke List Spark Incubator. Nanti bakal diseleksi. Kalau sampai lolos seleksi akan masuk ke workshop sessionsnya. Nah, nanti by the end of the List Spark Incubator Program ada total grant pool of $150,000 untuk akan dibagikan ke tim-timnya untuk dijalanin beneran ya bisnisnya, bukan untuk FOIA atau gimana gitu sih. Jadi kita memang tahun ini kita bikin programnya lumayan cukup padat dan memang untuk memberdayakan orang Indonesia, dan hopefully ada startup-startup Web3 dari Indonesia yang lahir. Jadi bukan hackathon doang, tapi kita tujuannya sampai beneran jadi Web3 startup gitu sih. Mantap, thank you, Coach Jason. Semua orang jawab ya. Dulu Bang William Salim, sorry, gua bukan William Salim, gua William Gunujaya. Jadi aku nggak jawab ya. Bang, maaf kalau ada salah dan nggak sopannya dari kami yang join. Minal aizin wal faizin. Kita juga minta maaf kalau misalnya ada salah dari kita ya. Oke, kayaknya itu aja ya. Dari Q&A kita, kita next. Nah, ini yang kita highly recommend. Kalian bisa share three things yang kalian udah dapetin hari ini. Kalian boleh share di Instagram, kalian boleh share di mungkin Twitter, kalian boleh share dimanapun, di LinkedIn, itu highly recommended. Supaya kalian bisa, orang-orang yang ada di LinkedIn bisa tahu, oh ternyata kalian ini belajar smart contract gitu. Jadi kalian punya
chance lah untuk bisa dilirik sama mereka. Tapi pastikan nggak cuma belajar, kalian juga harus build something something real lah di Web3 project. Oke, I think that's it. Kita foto bersama ya. Oke, paling itu aja untuk sesi kali ini. Kita thank you lagi Bro William udah menyempatkan waktu untuk membuat materi dan juga untuk sharing ke orang-orang tentang smart contract development on list. Nanti sesi berikutnya akan ada di 9 April. Minggu depan akan kita libur dulu, libur Lebaran, mungkin pada mudik. Dan kita akan ketemu lagi di 2 minggu ke depan, hari Rabu juga di jam yang sama, 19.30 sampai 21.00 WIB. Dan juga saya ingatin kembali bagi teman-teman yang mau akses materi PDF-nya bisa masuk ke Learning Management System Pelita Bangsa Academy di lms.pelitabangsa.co.id dan juga recordingnya kita akan taruh di sana gitu. Jadi ya tinggal di review lagi materinya dan juga kalau ada yang mau diskusi kita nggak jamin fast response banget kayak berapa menit atau sejam gitu. Gara-gara kita memang ada kesibukannya masing-masing juga. Tapi kita standby mungkin dalam ya maksimum H+1 gitu atau H+2 kita pasti bisa bales gitu. Nah, bagi yang mau berdiskusi, mau belajar lanjut, saya persilahkan untuk masuk ke Discord PBA juga. Oke, gitu aja. Thank you semua udah join. Ketemu lagi di 2 minggu ke depan di sesi ketiga sama saya Jason Yapri selaku co-founder dari Pelita Bangsa Academy dan juga DevRel Ambassador oleh di List Blockchain. Thank you semua. See you tanggal 9 Thank you April. semuanya. Bye-bye.